Harapannya besar sekali ya, artinya ada hal-hal yang bisa diselesaikan oleh Pak Menteri, juga ada hal yang membutuhkan koordinasi dengan menteri yang lain, dan tentu ada hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan mitra usaha di luar. Artinya mitra dagang Republik ini kan banyak. Ya, kita punya 23 perjanjian dagang yang sudah ditandatangani dan disepakati, tentu itu memerlukan satu harus dievaluasi kembali seberapa jauh perjanjian dagang itu sudah bermanfaat untuk pengusaha atau belum. Oke, nah kalau kita lihat sejak awal tahun lalu kan sebetulnya sektor perdagangan mengalami masalah kelangkaan kontainer. Nah boleh Pak seperti apa update-nya saat ini? Apakah kelangkaan kontainer ini masih menjadi isu? Kelangkaan kontainer masih menjadi isu, tapi sudah tidak seberat yang lalu, dan ini akan makin hari makin cair. Waktu itu kan karena pandemi, maka banyak perusahaan-perusahaan logistik darat yang berhenti di sisi pasar dan mengibatkan congested di semua pelabuhan besar di dunia. Sehingga arus balik kontainer yang tadinya udah isi harus dibongkar kembali kosong itu terganggu. Tapi makin hari makin lama-lama semakin hari semakin tersolusi, karena semakin hari juga semakin aktivitas di daratan juga semakin kembali normal kembali. Walaupun space kapal masih sulit, tapi walaupun tidak sesulit yang lalu. Kalau yang lalu, sehingga kalau space kapal kurang, maka yang punya kapal pasti menaikkan biaya harga angkutnya. Nah sekarang space-nya sudah mulai longgar, tapi biaya angkutnya masih belum kembali seperti tahun 2019. Jadi kira-kira kalau dulu ke Amerika waktu sulitnya itu bisa 5 kali dari harga normal, sekarang maksimum 2 kali dari harga normal. Nah kelangkaan kontainer kemudian juga biaya logistik yang masih mahal, apa saja sih Pak pembenahan yang masih perlu dilakukan untuk pengusaha ekspor maupun importer dengan adanya juga Menteri Perdagangan yang baru? Saya kira perizinan itu harus ditinjau kembali, dan kan di dalam konteks G12 kan salah satunya adalah digitalisasi. Nah, pemerintah kan sudah invest cukup mahal ya, satelit maupun fiber optik di laut, itu maksudnya agar proses digitalisasi itu semakin sempurna, semakin banyak merambah ke proses perizinan semua digital. Nah, masalahnya di kita ada beberapa instansi yang masih belum siap mengenai proses digitalisasi itu, karena digitalisasi juga membutuhkan investasi. Nah itu mestinya itulah istilah kami itu software infrastruktur. Perizinan yang nggak perlu ngapain harus diizinkan. Nah, karena kita udah terbiasa mewarisi Belanda dulu, semua harus minta izin, maka setiap pemimpin itu selalu menerbitkan perizinan dengan alasan segala macam alasannya perizinan. Nah, begitu perizinan terlalu banyak, tentu ini akan melelahkan bagi orang yang mau usaha harus mencari perizinan itu. Oke, artinya perizinan ini masih akan menjadi PR dan juga tantangan ke depannya ya Pak ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga dalam beberapa waktu terakhir COVID-19 kembali melonjak di tanah air. Seperti apa sih Anda melihat resiko melonjaknya COVID-19 ini bagi pengusaha ekspor maupun impor? Kalau urusan COVID-19 ini kan urusan kesehatan. Sepanjang vaksinasi itu dilanjutkan dengan dilanjutkan vaksin yang ketiga, saya rasa itu akan mengerem laju penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan itu bagi kami, bagi penyelenggara ekspor maupun impor, tentu tidak ada kaitannya langsung. Tapi kalau memang itu penyebarannya terlalu cepat dan pekerja kita juga terkena, nah itu baru kita akan terkena dampaknya secara langsung.